Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aini, NIM 2019-143228 dari kelas 5F, Prodi PGSD, mata ujian bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan Pengabut Endang Suryani MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ruang lingkup bimbingan dan pelayanan. 2. Fungsi, prinsip dan asas. 3. Jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format pelayanan. Dan yang keempat, program pelayanan. Materi pertama yang akan saya bahas adalah ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup menyebutkan secara keseluruhan pelayanan bimbingan konseling BK terselenggarakan dari 5 arahan pelayanan berikut. Yang pertama, pelayanan dasar, yang pelayanan mengarah pada terpenuhinya kebutuhan peserta didik yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio dan emosional. Yang kedua, pelayanan pengembangan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangannya. Yang ketiga, pelayanan arahan peminatan studi peserta didik, pelayanan yang secara khusus tertuju pada peminatan peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum terarah. Dan keempat, pelayanan terapeutik, menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan data dan pelayanan perkembangan serta pelayanan permintaan. Yang kelima, pelayanan diperluas dengan sasaran dan luar diri peserta didik pada satuan pendidikan seperti profesional, satuan pendidikan, orang tua dan guru, warga masyarakat lainnya, dan semua terkait dengan kehidupan peserta didik. Bidang layanan bimbingan konseling dengan arah pelayanan tersebut. Dengan arahan pelayanan sebagaimana tersebut di atas, Kemendikbud menyebutkan bidang pelayanan BK pada satuan pendidikan pada khususnya adalah 1. Pengembangan kehidupan pribadi. Bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik atau sasaran layanan yang memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dalam kecakapan, bakat, dan minat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan sosial. Bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik atau sasaran layanan dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan belajar yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai program studi dan arah peminatannya. Kemampuan belajar sesuai dengan program studi, berdisiplin, ulet, dan optimal. Yang keempat, perkembangan karir, membantu peserta didik dalam menerima, memahami, dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif, dan bijak. Materi kedua tentang fungsi, prinsip, dan asas. Menurut Kemendikbud, pelayanan BK diselenggarakan dalam 5 rangka memenuhi 5 fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik memahami diri, tuntutan studi dan peminatan dan lingkungan. Yang kedua, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik melihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimiliki secara optimal sesuai dengan tuntutan karakter kerja yang cerdas. 3. Fungsi pencegahan, untuk membantu peserta didik mampu mencegah dan menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan diri pada umumnya. 4. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik mengatasnamakan atau mengatasi permasalahan yang dialaminya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan hak atas dan keterpribadiannya, baik berkaitan dengan hak-hak
kehidupan pada umumnya maupun khusus berkenaan dengan hak pendidikan yang kurang atau tidak dapat perhatian. Kemendikbud juga menyebutkan prinsip dan asas dasar pelayanan BK sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip pelayanan BK berkenaan dengan kondisi diri peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan mengacu pada pelayanan yang efektif dan efisien untuk berkehidupan dengan cerdas dan karakter. Yang kedua, asas pelayanan BK meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormalitatifan, keahlian, ahli tangan khusus, dan kepemilihan dalam. Materi kedua tentang jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan BK. Menurut Kemendikbud menjabarkan bahwa jenis layanan dalam BK sebagai berikut. 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Layanan penempatan penyaluran, 4. Layanan penguasaan konten, yang kelima layanan penguasaan perorangan, 6. Layanan bimbingan kelompok, 7. Layanan konseling kelompok, 8. Layanan konsultasi, 9. Layanan mediasi, dan 10. Layanan advokasi. Menurut Kemendikbud menyebut 6 kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam pelayanan BK dalam rangka menunjang keberhasilan jenis layanan, yaitu aplikasi instrumensi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan ke perpustakaan, dan ahli tenaga khusus. Menurut Kemendikbud menyebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui berbagai format, yaitu yang pertama individual, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. Yang kedua, kelompok, format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. Yang ketiga, klasifikal, format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Yang keempat, layanan lapangan, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta didik dalam melalui kegiatan di luar lapangan atau dalam kelas. 5. Pendekatan khusus, format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Dan keenam, jarak jauh, format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media dan salur jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Materi terakhir tentang program pelayanan BK. Menurut Kemendikbud ada 5 jenis program yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan BK adalah program tahunan. Program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan selama 7 tahun ajaran untuk masing-masing kelas. 2. Program semesteran, yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga, program bulanan, yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. 4. Program mingguan, yaitu program pelayanan BK meliputi kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Yang kelima, program harian, program pelayanan BK yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau SATLAN atau perencana program layanan atau RPL, dan atau satuan kegiatan pendukung SATKUM atau rencana kegiatan pendukung RKP dalam pelayanan BK. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kepada kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.